Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rama. Waalaikumsalam Mas Haji. Gimana nih Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Mas Haji Alhamdulillah. gimana kabarnya? Alhamdulillah sama juga. Alhamdulillah. Saya juga. Walaupun dari kemarin kepanasan terus ya. Kalau kita lihat memang cuaca Udah, Jakarta 1 minggu terakhir ini udah nggak hujan nih. Mas Rama, ya. gimana nih puasanya masih lancar kan? Alhamdulillah masih lancar. Alhamdulillah. Jadi gimana Mas? Kayaknya sibuk banget nih. Kesibukannya sekarang lagi ngapain aja nih Mas di bulan Ramadan ini? Kalau sekarang kesibukannya tuh ya biasa ngantor, habis itu ngurus anak sama bikin konten sih, ya, cari-cari ide, ngedit-edit video, kayak gitu sih sekarang. Oke, oke, oke. Jadi Mas Rama ini seperti yang saya mention tadi nih teman-teman, dia itu merupakan awalnya pegawai kantoran dulu ya Mas ya, berarti ya sebelum Iya, menjadi seorang konten kreator ya. betul. Sampai sekarang Oke, sih masih ke kantoran sebenarnya. oke, oke. Jadi bisa diceritain nggak sih Mas, kok bisa tiba-tiba ini bisa dikatakan kecemplung berarti ya ke dunia konten kreator, atau memang dari awal Hmm. pengen apa namanya menjajaki dunia konten kreator yang secara notabene kan sangat berbeda 180 Iya, derajat ya, dimana kan kalau konten kreator yang dibutuhkan itu kan kreativitas, tapi iya. kalau misalkan sebagai pegawai kantoran kan yang dibutuhkan fokus kan, jadi memang harus saklek gitu. Hmm. Nah, boleh diceritain nggak Mas awal menjadi seorang Hmm. ramputs ini? Awalnya tuh pas pandemi awal ke 2020. Nah, di situ kan WFH full tuh kantor, terus habis itu mau cari kegiatan nih bareng istri mumpung lagi di rumah terus. Terus saat itu tercetus tuh ide gimana kalau kita bikin video. Nah, bikin video Instagram waktu itu belum ada reel. Kita cari Hmm. referensi, habis itu kebetulan istri passionnya di fashion. Terus kita mulai tuh bikin bikin video transisi buat istri gitu, buat kontennya istri. Awalnya tuh ngeditnya itu aku yang ngedit, aku ngeditnya di handphone. Terus lama-lama belajar, lihat-lihat YouTube, habis itu belajar pakai Adobe Premiere, lama-lama makin bisa tuh di laptop. Kayak gitu, udah gitu tuh. Tiap istri bikin video aku editing terus lama-lama coba bikin video sendiri, udah mulai jadi ada ide-ide tuh. Gimana ya bikin video apa ya? Oh kayaknya komedi seru juga nih. Gitu. Udah mulai bikin sampai sekarang keterusan deh, udah 3 tahun. Keterusan. Berarti kalau keterusan gitu ada cuannya dong berarti Mas ya? Ya, itu dia kan tujuannya. Oke, Jadi oke. Itu kan produktif. tadi kan Mas Rama mention dari Ya. tahun 2020 itu pasti ketika COVID, dan Iya Mas betul. Rama juga pasti WFH kan. Iya. Nah, ketika sekarang sudah balik lagi nih Mas, Hmm. sudah kembali WFO lagi, Iya. apa namanya mobilitasnya udah mulai banyak lagi. Nah, kira-kira Mas Rama ini untuk bisa tetap aktif di kantor dan juga aktif di sosial media, gimana Mas apa namanya membagi Hmm. jam kerjanya gitu ibaratnya? Iya. Ya itu sih yang agak sangat tricky sih. Soalnya kan kalau dulu pas WFH, pas kerjaan udah kelar di rumah bisa langsung bikin video, cari ide. Nah sekarang karena udah WFO, terus kebetulan aku tuh commute ke kantornya naik kereta, jadi itu biasanya pas di kereta tuh, atau enggak pas di kamar mandi tuh muncul tuh ide-ide. Saya mikir-mikir ide apa ya, cari referensi. Pas udah sampai rumah pulang, itu baru tuh mulai dieksekusi tuh idenya. Jadi mulai syutingnya, habis itu editing videonya tuh, habis itu yang repotnya tuh kalau misalnya pulang agak malam Hmm. karena lembur di kantor, itu kadang-kadang ngedit videonya bisa sampai pagi tuh, sampai jam 2 jam 3. Itu tuh yang repotnya, challenge-nya di situ sih, karena udah Oke, WFH. oke. Hmm. Berarti sampai jam 2 jam 3 tidur, bangun lagi jam 6 jam 7 berangkat ke kantor. Gila, itu berarti satu hari 24 jam kayak nggak cukup ya Mas ya? Demi anak, demi keluarga. Oke, oke. Oh, berarti udah punya anak juga ya Mas Rama Iya ya. udah, Nah, apalagi anak sekarang udah. udah ada anak, kerja Hmm. sebagai pegawai kantoran, Iya. sebagai konten kreator, Hmm. dan kemudian sebagai sosok seorang ayah dan juga pemimpin atau imam di rumah tangganya Mas Iya. Rama sendiri. Eh, Bagaimana Mas Rama itu membagi diri Mas Rama itu sebagai seorang pegawai, sebagai seorang konten kreator, dan juga sebagai seorang ayah? Apakah selama 24 jam ini Mas Rama ini sama terus nih, dalam artian ya udah gua kayak gini aja, atau misalkan ketika di kantor orangnya jadi lebih diem, Hmm. ketika lagi di apa namanya
bekerja sebagai content creator lebih lebih aktif. Kalau Ya, misalkan sebagai ayah, apakah disiplin ataukah lebih ngemong? Nah, Mas Rama sendiri gimana nih membagi dirinya itu tadi? sebenarnya agak beda-beda sih pas di kantor itu karena kerjaannya tuh lebih formal. Itu kan kebanyakan kerjaan di kantor tuh lebih ke strategi sama paperwork gitu. Jadi lebih profesional lah istilahnya kayak gitu. Itu lebih bisa lebih diem kok di kantor. Jadi kadang tuh di kantor ada temen yang ngikutin juga teman di kantor itu kayak, kok lu di kantor diem banget sih, beda banget sama konten lu. Kadang-kadang suka ngomong kayak gitu. Iya. Kan di kantor lebih, kalau di konten kan lebih ceria kayak gitu kan. Sedangkan Mm-mm. kalau misalnya aku bikin konten yang di Instagram itu lebih komedi, dan aku harus lebih kreatif, cari-cari referensinya, itu editing videonya itu benar-benar kreativitasnya banget yang harus ditonjolkan, gitu beda banget sama di kantor. Dan sedangkan kalau jadi ayah, sebagai ayah itu di rumah itu apa ya, itu sebenarnya uh, tujuan dari dua kegiatanku yang tadi sebelumnya. Jadi hasilnya itu emang buat keluarga, buat jadi ayah, Oh, buat anak-anak, keluarga, istri, kayak gitu sih. oke, berarti kalau gitu bisa dikatakan Mas Rama itu mendidik anaknya itu sebagai seorang ayah itu yang kreatifkah dalam artian dibebasin atau memang sudah disaklekin nih, oh kalau misalkan sekarang udah harus kayak gini, udah harus bisa ini, harus belajar. Kalau misalkan zaman sekarang kan banyak kan Mas ya, suruh belajar renang, Ya, suruh belajar lari, suruh belajar bahasa Inggris, atau Mas Rama itu membebaskan aja anaknya mau ngapain aja gitu. aku sih ngebebasin. Cuman kalau ada hal-hal yang perlu apa yang perlu dipelajari, kalau misalkan kayak renang itu aku juga ngajarin aku renang karena itu lebih ke survival. Soalnya kan kita nggak tahu buat kalau misalnya apa suatu hal Mm-hmm. yang mewajibkan anak kita berenang, itu kan buat lebih survival gitu. Terus kalau di rumah tuh kalau misalnya aku lebih agak ngebebasin sih, misalkan kalau anakku mau makan apa silakan, boleh boleh, asal yang penting tuh aku tegas dalam hal sopan santun sama etika. Jadi anakku tuh aku ajarin harus lebih hormat sama orang tua, nggak boleh semena-mena ke orang tua, sama ngomongnya tuh harus dijaga, harus baik-baik kayak gitu Hmm. sih, lebih ke situ sih. Oke, oke, berarti tantangannya sendiri itu sebagai seorang ayah itu kira-kira apa Mas ya? Boleh di-share nggak sih suka dukanya lah menjadi seorang ayah di kondisi uh, yang hampir tidak punya waktu, bahkan ya kan dari Ya, pagi sampai sore kerja, kok sore sampai malam jadi konten kreator, itu gimana Mas? kalau tantangan sebagai ayah tuh banyak sih, soalnya kan pertama kali jadi ayah, jadi masih banyak hal-hal, jadi banyak tuh hal-hal baru yang baru kita tahu setelah berkeluarga. Misalnya kayak ada kebutuhan baru yang baru kita tahu pas sudah berkeluarga, ilmu-ilmu kesehatan baru itu baru tahunya pas udah berkeluarga. Oh ternyata anak harus makannya harus kayak gini, soalnya pas kecil kayaknya makannya lebih santai deh. Sekarang kan makin sini teknologi makin banyak, jadi dokter-dokter pasti ngasih input-input, anak sekarang harus makan kayak gini-gini, ada batasnya, WHO bilang kayak gini-gini, berat badan harus dijaga gitu. Itu satu. Terus itu yang kedua tuh kadang uh, ada prioritas yang harus dipikirin juga. Biasanya dulu pas kerja atau pas kuliah tuh pulang nongkrong sama teman-teman. Kalau sekarang daripada nongkrong mendingan pulang ke keluarga bareng anak. Soalnya kan anak tuh apa ya, pertumbuhannya tuh cepet banget, kita nggak mau ngelewatin Hmm. kan, ngelewatin masa-masa pertumbuhannya tuh pas aduh bisa jalan, aduh bisa ngomong, aduh dia udah bisa nanya pertanyaan, udah bisa kritis kayak gitu kan, kita nggak mau lewatin. Itu benar-benar apa ya, precious, momen precious banget sih kayak gitu. Oke. Terus habis itu ada juga tantangan terkait uh, kita jadi harus mikirin hal, misalnya kayak gini, sekarang dulu pas belum berkeluarga mikirin diri sendiri, ntar gue mau jadi apa ya kayak gitu, masa depan gue kayak gimana ya. Sekarang karena udah punya anak apalagi dua, jadi harus mikirin orang lain, yaitu anak kita gitu sih. Jadi ntar nanti masa depannya bagaimana ya, kita harus pikir pendidikannya ya kayak gitu sih. Itu Oke, challenge. oke. Oke, berarti sudah mulai memikirkan walaupun anaknya masih let's say bahkan belum masuk sekolah udah dipikirin ya biaya pendidikannya tuh bakal seberapa besar dan lain sebagainya gitu Mas ya. Iya, mau nggak mau, soalnya kan sekarang wah biaya pendidikan mahal banget. Pas dari lagi riset-riset, wah dulu kayaknya nggak semahal ini, makin ternyata makin Betul. tahun tuh benar-benar naik terus pendidikan kayak gitu. Iya, iya. Setuju banget sih. Sekarang aja temen dari sini aja
ada yang curhat katanya masuk TK aja kalau sekolah internasional bisa kayak beli mobil harganya. Gimana kalau sekolah udah SD, udah SMA, apalagi kan belum lagi kuliah gitu. Dimana Bener banget. yang sekarang ini sudah banyak dalam tanda kutip embel-embel international Iya. school yang tentunya biayanya itu pasti sangat-sangat di luar nalar kita gitu loh. Zaman kita dulu waktu masih sekolah bayar SPP aja kayaknya 1 juta udah mahal banget. Udah mahal Sekarang banget. 1 juta udah apa itu 1 juta gitu kan? Habis itu kan dulu sekolah yang penting dekat rumah lah, di komplek atau Mm-mm. apa deh. Kalau sekarang kan makin banyak tuh sekolah bersaing, pada marketingnya bagus-bagus sekolah. Jadi, oh di sana deh kayaknya lebih bagus nih, lebih jauh, lebih nggak apa-apa deh. Yang penting bagus, gitu kan sekarang. Mm-mm. Oke, oke. Jadi Mas Rama sendiri udah berarti kalau misalkan kita ngomongin biaya pendidikan anak ya, udah kepikiran nggak sih kira-kira anaknya mau sekolahnya let's say di dekat rumah aja atau boleh di sekolah yang bagus asal boleh jauh asalkan sekolahnya bagus atau bahkan let's say nanti ketika udah dewasa udah sampai ke jenjang kuliah boleh nih kuliahnya di luar negeri aja gitu. Apakah Mas Rama udah mikirin sampai ke situ atau memang yang penting siapin dananya dulu deh kayak gitu? Kalau sekarang sih aku udah samar-samar dan istri tuh mikirin sampai situ, sampai kuliahnya ntar mau di sini. Tapi kan kita nggak tahu nanti apakah dalam perjalanan kita nabung uangnya, apakah sesuai dengan keinginan kita. Kan kita nggak tahu minat anaknya juga Mm-mm. mungkin berubah di tengah jalan atau mungkin bisa lebih dari apa yang kita ekspektasikan. Kayak gitu kan kita nggak tahu. Cuman dari sekarang sih udah ada samar-samar tuh. Kita bayangkan nanti kalau sekarang kan lagi mau masuk TK Mm-mm. nih. Kalau TK kita maunya kalau SD nanti kira-kira di sini, kalau misalnya kuliah rencananya di sini, di luar atau bagaimana, itu sih udah ada sekarang Oke. kayak gitu. Ya, oke. Berarti tinggal membimbing anaknya kali ya. Dia maunya ke jalan yang mana kita Iya, arahkan supaya nggak salah salah jalan gitu, iya nggak benar. nggak belok kejauhan Iya, gitu ya. iya benar, benar. Oke, oke. Betul. Nah, berarti yang di usia-usia sekarang itu kan bisa dikatakan anaknya Mas Rama tuh masuk ke golden age ya, dimana Iya, harus mendidiknya tuh harus dengan bener banget gitu. Dalam artian kalau misalkan salah ngedidik dikit bisa tiba-tiba susah diatur dan lain sebagainya. Nah, kira-kira sama Mas Rama sendiri dan juga istri yang ditekenin untuk mendidik anak itu di usia sekarang itu apa sih Mas? Apakah uh, masalah disiplinnya, masalah mengenal waktunya, atau masalah sopan santun? Nah, Mas Rama sendiri kira-kira yang paling ditekankan supaya bisa mendidik anak itu di usia sekarang tuh apanya dulu sih Mas menurutnya? kalau sekarang tuh aku dan istri lebih ke arah etika dan sopan santun sih, ngajarin anaknya. Terus sekarang aku juga lagi belajar sih buat ngajarin anak tuh kayak semacam apa namanya mindset investasi gitu. Jadi Oke. aku pernah dengar tuh kalau nggak salah ada pengusaha namanya Kevin O'Leary kalau nggak salah dia nerapin ini ke anak-anaknya kalau nggak salah. Jadi tuh kadang kalau anakku minta kayak semacam mainan itu kadang Mm-mm. aku kasih uangnya tapi sebagian jadi sedikit gitu. Oke. Jadi aku bilang ke anakku kalau kamu beli mainannya disimpan dulu uangnya nanti lama-lama akan makin banyak dan bisa kamu capai tujuan itu gitu. Jadi pas aku kasih uangnya dia simpan di amplop atau tempat kotak gitu, tempat apapun. Habis itu pas dia lagi tidur kadang aku masukin, aku tambahin dikit-dikit. Nah itu pas Oke. dia bangun kan dia lihat oh kok uangnya tambah banyak. Terus aku bilang itu namanya nabung investasi. Jadi kamu uang yang kamu taruh nanti makin lama makin banyak. Habis itu oh ya dia Oke. makin semangat. Habis itu pas udah berapa lama kemudian uangnya udah kekumpul, habis itu dia bisa beli mainan tujuannya. Itu sih yang lagi aku coba belajar tanemin ke anakku. Oke. Oke. Berarti ya apa namanya mengajarkan investasi sedari dini memang ya. Ya Iya, at least pertama yang diajarkan itu adalah belajar untuk nabung karena ya memang investasi itu adalah apa ya step selanjutnya jadi iya, kita menabung gitu. Kalau misalkan nabung doang kan ya udah naruh uang di satu tempat, tapi kalau investasi naruhnya itu di mana, iya, jadi nggak ngasal. iya, Kalau iya. tadi nabung kan yang penting ditaruh terus Hmm, lama-lama jadi bukit, sedangkan kalau investasi ditaruh kita diemin nggak usah ditambah-tambah lagi, tiba-tiba uangnya makin lama makin banyak, ibaratnya iya, kayak gitu gitu. Nah, hmm, berarti ya secara tidak langsung juga Mas Rama ini ngajarin anaknya itu bisa dikatakan juga Mas Rama sendiri melakukan dalam tanda kutip investasi ya, walaupun
mungkin banyak orang sedikit apa ya, sedikit kontradiksi dalam arti punya anak itu merupakan investasi. Tapi menurut saya sendiri sih, kita nggak ngomongin dalam masalah finansial atau keuangannya, tapi lebih ke arah investasi di jangka yang sangat panjang, bahkan ketika kita mati, yaitu adalah investasi di akhirat nanti. Karena kan ya yang kita bahas di sini kan selain investasi di dunia, ada juga investasi di akhirat. Ketika Mas Rama udah bisa ngajarin anaknya untuk menjadi manusia yang lebih baik, tentunya itu kan juga pahala juga nih. Iya, Karena anak itu kan seperti yang kita tahu merupakan titipan dari Tuhan. Ketika kita dititipi sesuatu dan kita bisa menjaganya dan bahkan menjadi lebih bagus, itu kan berarti bisa dikatakan juga merupakan salah satu bentuk investasi di akhirat itu nanti. Nah, baik lagi. Untuk sekarang ini kan tadi Mas Rama bilang anaknya baru mau masuk TK nih. Udah mulai diajari nggak sih Mas untuk berpuasa? Kan tadi di awal kan saya mention bahwa Mas Rama tuh kan kerjanya capek banget nih, dari pagi sampai ketemu pagi lagi nih, dari jam sampai jam 2, jam 3 bahkan. Itu kan udah waktunya orang sahur gitu. Nah, ketika selesai kerja, apakah Mas Rama bangunin anaknya atau gimana nih Mas? Nah, kalau soal puasa sih sekarang aku lagi dikit-dikit ngajarin anak itu, tapi lebih ke pas lagi libur. Soalnya kadang kalau lagi hari biasa itu bangunnya suka kesiangan jadinya. Itu jadi kedepannya makannya jadi pola berubah tuh. Waktu jam tidur siangnya jadi berubah. Nah, sekarang jadi pas lagi libur, aku belajar bangunin pas sahur. Kalau mau bangun aja, tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Itu buat makan bareng pas sahur, nanti habis itu sholat subuh, habis itu tidur lagi kalau ngantuk. Gitu sih. Berarti yang penting memperkenalkan ya, karena kan emang ada orang beberapa yang bahkan memaksa ya. Yang penting kamu udah bisa ngomong, udah mulai ikut belajar, seenggaknya sampai jam 12 siang harus bisa puasa gitu. Tapi kalau Mas Rama lebih ke memperkenalkan terlebih dahulu ya, dan menurut saya itu malah bagus sih. Kan yang namanya supaya kita bisa lebih dekat kan harus ada kenalannya dulu. Kalau misalkan kenalannya aja udah dipaksa, pasti malah anaknya malah nggak mau duluan ya. Apa sih puasa, malah sih bangun pagi. Sedangkan kalau dengan caranya Mas Rama tadi, menurut saya cukup efisien, karena seenggaknya anaknya itu tahu dulu nih, ini toh yang namanya puasa itu harus bangun bahkan sebelum subuh toh. Yang penting tahu dulu berarti Mas ya. Ya, benar. Oke. Nah, balik lagi nih ngomongin ke soal puasa sedikit nih. Mas Rama sendiri gimana nih menanggapi puasa itu sendiri, gimana apalagi di kondisi di kondisi seperti sekarang, sudah mulai masuk new normal lagi, sudah mulai kerja lagi. Fokusnya kan kalau misalkan kita flashback ke 2 tahun, 3 tahun belakangan kan puasanya enak nih. Kita cuma berbahan doang, tinggal WFH. Kalau sekarang kan udah beda nih, apalagi Mas Rama kerjaannya bisa dikatakan semakin banyak. Sebagai konten kreator juga idenya yang harus dikeluarkan juga semakin besar, yang diperas dari otak itu semakin banyak. Nah, menanggapi ini di kondisi di bulan puasa ini gimana nih Mas? Kalau menurutku tuh puasa tuh lebih waktu buat kita mendekatkan diri sih kepada Allah. Jadi di waktu dimana kita belajar lebih lagi untuk mengelola dan menahan nafsu dan emosi kita, kayak gitu sih. Soalnya kan apalagi sekarang udah WFO nih, udah apalagi kalau yang pergi kantornya naik kereta, naik bus, naik ojek, itu kan pasti panas terik, aduh hujannya lebih berat puasanya. Betul. Ya Allah pahalanya. Nah itu kan pas setelah puasanya kita jadi lebih terkelola gitu emosinya, nafsunya itu. Aku harapannya tuh lebih agar kedepannya tuh kita bisa lebih baik, karena melewati puasa ini bisa lebih baik secara fisik, secara psikis, dan secara mental juga, karena di semuanya dilatih kan di puasa ini. Betul. Lebih sehat ke depannya, fisik juga karena puasa kita jadi lebih bersih gitu sebagainya. Oke. Jadi menurut Mas Rama tadi, memang yang namanya puasa itu ya bisa dikatakan sarana kita untuk dalam tanda kutip mensucikan diri lagi ya, bener ya. Berarti kayak kata orang-orang kan yang namanya bulan Ramadan itu kan kembali dari nol, kembali suci. Nah, oke.
kita sedikit loncat nih. Tadi Mas Rama sempat bahas sedikit tentang sudah mulai menabung untuk pendidikan anak nih. Nah, Mas Rama di apa namanya di cara penabungannya sendiri itu sudah nyiapin dana pendidikannya itu dalam bentuk apa nih, Mas? Kalau boleh tahu nih, kisi-kisinya nih, Mas Rama itu sudah berinvestasi kah atau misalkan nabungnya itu di mana kah? Apakah di deposito atau beli properti atau bahkan di pasar modal gitu? Kalau aku sekarang sih kebanyakan naruhnya kalau untuk dalam pendidikan tuh aku nggak tahu ini benar atau enggak ya. Cuman dari yang aku cari tahu itu sekarang di reksadana lebih banyak. Habis itu ada sebagian di saham, sebagian kecil bang. Oke. Tapi mayoritas aku di reksadana gitu sih. Oke, oke. Dan kalau boleh tahu nih reksadananya itu tipenya yang apa nih? Apakah yang pasar uang kah? Apakah yang reksadana obligasi atau bahkan reksadana saham gitu? Iya. Aku banyakkan di obligasi sih sama saham Oke, reksadananya. oke, oke. Berarti kan kalau misalkan tadi kita bahas sedikit pendidikan yang namanya biaya pendidikan itu kan memang untuk jangka panjang ya. Mungkin saya di sini boleh sedikit sharing sedikit karena memang yang Mas Rama lakukan itu udah sangat-sangat betul. Gitu. Dalam artian apa? Karena memang banyak orang yang merasa bahwa biaya pendidikan itu kan masih bahkan apa namanya penggunaannya itu masih lama, bahkan bisa di atas 10 tahun atau bahkan sampai 20 tahun baru kita pakai. Karena kan umur anak itu kan baru masuk ke masa pendidikan itu kan yang biasanya kalau misalkan saya coba pernah sharing sama klien-klien saya itu baru dipakai ketika sudah let's say umur 15 masuk SMA itu biasanya biaya pendidikan itu yang mulai udah nggak masuk akal. Terus apalagi masuk ke kuliah, kalau misalkan anaknya mau ke kuliah ke luar negeri, itu kan selain biaya pendidikannya, ada juga biaya kayak akomodasi. Kalaupun misalkan, let's say, bismillah anaknya Mas Rama itu dapat beasiswa kan bersyukur banget. Tapi kalau misalkan beasiswa kan kadang nggak full nih, ada yang namanya biaya akomodasi yang itu juga harus disiapkan bahkan jauh-jauh hari kalau bisa mulai dari sekarang, bahkan ketika anaknya itu baru masuk ke jenjang baru masuk TK itu. Nah, kalau misalkan tadi saya coba pancing-pancing sedikit, kalau Mas Rama masuknya kemana nih? Apakah reksadana pasar uang atau misalkan pendapatan tetap atau obligasi atau bahkan ke reksadana saham? Dari 3 reksadana ini yang saya mention tadi, menurut saya keputusan Mas Rama itu udah merupakan keputusan yang sangat-sangat bijak. Kenapa? Karena kalau misalkan kita coba bandingkan dari reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap atau obligasi, dan juga reksadana saham, yang paling memiliki return paling stabil, serta memiliki risiko paling kecil, itu adalah reksadana obligasi ini. Walaupun memang kalau misalkan kita ngomongin risiko yang paling kecil, tentu aja ada di pasar uang, tapi returnnya juga kecil nih. Jadi risiko sangat kecil, returnnya juga sangat kecil. Kalau misalkan kita lompat ke saham, returnnya memang paling besar, bahkan bisa 3 kali atau 4 kali lipat, tapi risikonya juga sama. Kalau misalkan kita nabung, let's say 100 juta nih, return yang bisa didapat, let's say dalam kurun waktu 10 tahun atau 15 tahun, itu bisa sampai 50%. Potensi returnnya dari reksadana saham, tapi potensi risikonya juga sama. Bisa ruginya, bisa hilangnya bisa sampai segitu juga. Nah, si reksadana obligasi atau pasar uang ini reksadana obligasi atau pendapatan tetap ini tadi merupakan reksadana yang menurut saya paling nyaman bagi orang-orang yang bahkan belum tahu nih kalau misalkan mau investasi reksadana kan pilihannya tadi ada banyak nih. Menurut saya yang paling pas itu masuknya ke obligasi ini tadi, karena memang yang namanya obligasi itu kan surat hutang. Di mana surat hutang itu biasanya memiliki potensi pergerakan harga itu yang sangat minim, tapi bisa mendapatkan kupon atau bunga itu secara berkala. Jadi kalau misalkan kita disetahunkan, itu bisa dapat lumayan lah. Kalau misalkan reksadana saham itu kan keuntungannya didapat dari kenaikan harga saham. Sedangkan kalau obligasi tadi, itu kita mendapatkan keuntungannya dari bunga. Nah, bedanya kalau misalkan ditempatkan di deposito itu apa? Kalau deposito, tentu bunganya jauh lebih kecil karena nggak bisa jauh
beda dari angka BI rate. Nah, Ya. kalau tadi yang saya mention si reksadana obligasi atau pendapatan tetap ini tentunya memiliki bunga atau kupon yang jauh lebih tinggi kalau misalkan kita bandingkan dengan BI rate. Makanya kalau kita coba lihat nih trennya orang-orang apa ya, bukan millennials, bahkan millennials yang sudah mulai memiliki anak, yang sudah mulai berkeluarga, yang sudah melek tentang investasi, mereka pasti carinya itu obligasi. Sedangkan pasti kan banyak juga nih teman-teman di sini yang ngelihat teman-teman yang sudah generasi milenial, udah umur 30, bahkan hampir 40, itu sudah mulai masuk ke jenjang yang trading saham. Menurut saya itu nggak salah juga, tapi alangkah baiknya biaya pendidikan itu kan memang harus apa ya, harus sustain, harus selalu ada. Jadi kalau misalkan kita buat trading itu cukup nggak bijak sih menurut saya. Jadi menurut pendapat Mas Rama yang memasukkan dana pendidikan anaknya ke instrumen investasi yang merupakan reksadana obligasi atau pendapat tetap itu cukup masuk akal dan sangat-sangat sangat apa namanya, sangat bijak lah menurut saya gitu. Nah, mungkin saya juga sedikit promosi, boleh kali Mas ya? Boleh. Oke. Di mana memang di Trimegah sendiri kita memiliki produk, kan tadi saya mention ada beberapa produk nih, ada Trimegah pendapatan tetap, ada apa namanya, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana pasar uang, dan juga reksadana saham. Dimana kalau misalkan teman-teman di bulan Ramadan ini pasti nggak jauh-jauh kalau cari produk yang halal lah, dalam artian bersertifikasi syariah, di mana Trimegah sendiri memiliki semuanya. Jadi di Trimegah Asset Management sendiri, kami apapun bentuk produknya, maupun itu mau misalkan contohnya pasar uang, kami memiliki yang namanya Trimegah Kas Syariah, di mana itu bisa dikatakan cukup liquid, kurang lebih mirip sama deposito, tapi memiliki bunga yang sedikit lebih tinggi. Jadi buat teman-teman yang misalkan memiliki apa namanya time frame investasi jangka pendek banget, bahkan di bawah 1 tahun, mau naruh uang, mau bingung mau naruh di mana, Trimegah Kas Syariah ini merupakan salah satu produk yang bagus. Terus yang tadi dipilih sama Mas Rama nih, yaitu reksadana pendapatan tetap. Kita juga punya nih produk syariahnya, yaitu namanya Trimegah Dana Tetap Syariah. Ini isinya itu merupakan produk-produk obligasi yang sudah sesuai dengan syariat Islam, yang sudah disetujui juga sama syariat Islam, dan juga kita melihat memiliki potensi yang cukup menarik untuk jangka panjangnya. Jadi diinvestasikan let's say 5 tahun, 10 tahun itu masih bagus. Atau bahkan tadi yang saya mention di akhir, yang memiliki risiko yang paling tinggi tapi returnnya juga paling tinggi, itu adalah Trimegah Syariah Saham. Itu juga kami memilikinya. Jadi merupakan salah satu produk investasi reksadana dalam bentuk saham dan juga berbasis syariah juga. Jadi buat teman-teman kalau misalkan bingung nih di apa namanya mau investasi di reksadana apa, kami memiliki semuanya nih, mau obligasi atau mau pasar uang atau mau saham bentuk reksadanya, kami punya semuanya yang dalam bentuk syariah itu tadi. Nah, buat balik lagi nih ke Mas Rama, untuk jangka, tadi kan ngomongin jangka panjang ya. Kalau misalkan apa namanya biaya pendidikan itu untuk investasi jangka panjang. Nah, untuk jangka pendek sendiri, Mas Rama ada keinginan nggak sih mau kemana gitu, dana yang ditabung gitu? Kalau jangka pendek biasanya aku buat liburan sih, jadi biar okay. refresh, biar nggak kerja terus aku sama istri. Jadi pasti tiap tahun tuh ada mau liburan kemana gitu, mau ke Bandung, ke Bali, atau ke luar negeri kayak gitu, pasti ada sih. Nah, kalau gitu berarti sudah bisa dong memilih nih kira-kira kalau misalkan untuk jangka pendek yang bagusnya itu di instrumen reksadana yang apa gitu kan? Oke. Nah, tadi Mas Rama bilang mau liburan. Bentar lagi juga kalau misalkan kita lihat kan ada yang namanya libur lebaran nih. Libur lebarannya kalau misalkan teman-teman perhatikan tuh panjang banget. Dari tanggal 19 sampai tanggal 25.
orang-orang apalagi pegawai kantoran kayak kita kan sudah mulai ngetekin nih tanggal 26, 27, 28 itu pasti pada cuti. Terus nggak lama tanggal 1-nya, tanggal 1 Mei itu juga pasti ada cuti, ada libur juga nih, yaitu May Day, libur apa namanya, hari buruh. Nah, Mas Rahman itu ada rencana buat mudik atau malah liburan nih Mas kira-kira? Kalau ntar sih lebih karena mumpung libur. Kalau aku beda kalau buat lebaran nanti, karena mumpung libur aku rencana sih mau bikin konten tuh pas libur tuh. Oke. Liburannya tuh mau diganti ke bulan depannya lagi, soalnya kebetulan bulan depan, bulan Mei itu adekku Surya itu graduation di US rencananya gitu. Jadi mau diganti, pindahin liburnya, cutinya ke sana semua ke Mei. Berarti libur Lebaran ini untuk Mas Rama dan istri bukan libur ya, tetap kerja berarti ya. Oke. Nah, tadi Mas Rama bilang mau ke US, tapi berarti keluar negeri dengan anak yang masih kecil udah siap belum Mas? Nah itu tuh challenge-nya. Kebetulan pernah waktu ke Jepang kemarin tuh bawa anak. Wah itu pertama kali, wah itu benar-benar, ternyata gini ya, ternyata kan anak ngeliat Jepang kan tempat baru, pengennya main terus, nggak mau makan. Wah itu benar-benar challenge banget sih. Itu bertiga doang Mas nanti waktu ke itu US bertiga, atau sama keluarga? soalnya waktu itu bertiga. Kalau ke US nanti kebetulan cuma berdua, karena cuma bentar doang, cuma mau, soalnya kan adekku di sana udah 2 tahun belum pulang. Habis itu ya, dia pengen banget disamperin katanya, jadi buat graduation-nya. Kalau yang kemarin ke Jepang bertiga doang? Itu bertiga, karena emang ada kerjaan juga, jadi pergi. Kebetulan sekali. Jadi liburan berkedok, kerja berkedok liburan berarti itu namanya ya. Mumpung ya. Mumpung. Oke. Terima kasih Mas udah sharing juga di awal tadi. Mungkin buat teman-teman seperti yang saya janjikan tadi, kan di awal kalau misalkan teman-teman mau dapat THR itu adalah dengan cara menjawab pertanyaan dari saya nih dan juga dari Mas Rama. Mungkin pertanyaan pertama saya serahkan ke Mas Rama dulu kali ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak yang bisa ditanyakan ke teman-teman dan nanti langsung bisa dijawab. Buat teman-teman yang mau jawab langsung aja tulis di kolom komentar cepet-cepetan nih. Jadi yang jawab pertama dan betul langsung saya mention apakah jawabannya betul atau salah. Langsung nanti saya dan juga tim akan tulis dan nanti akan diberikan hadiahnya jadi satu. Oke. Boleh Mas untuk pertanyaan pertama? Wah apa nih yang seru ya. Nah pertanyaan pertama ini deh, kapan aku mulai bikin konten? Nah, oke, tadi tuh di awal-awal banget itu. Ayo, kira-kira kapan Mas Rama mulai bikin konten? Ayo. Itu pertanyaan. Berarti harus ngumpulin lagi nih pertanyaannya. Aku pikirin dulu. Iya, betul. Sembari nunggu jawaban. Apa lagi ya? Liburan. Ya benar sih, bukan waktu liburan sih, lebih tepatnya waktu. Nah ini nih, Kenurti 2020, bener nggak Mas? Jawab sekarang nih jawabannya. Iya dong. Bener jawabannya. Oke. Jadi Kenurti selamat nih dapat Rp200.000. Nanti akan kami hubungi ya. Oke, pertanyaan nomor 2 dari saya nih ya. Pertanyaannya adalah reksadana apa yang cocok untuk digunakan untuk jangka panjang? Tadi contohnya untuk dana pendidikan. Itu reksadana apa coba? Ayo. Aku boleh jawab nggak sih? Jangan dong. Kita kasih kesempatan nih. Reksadana pasar uang yang cocok untuk jangka panjang itu reksadana apa? Nah, ini ada reksadana saham, salah. Jawabannya adalah yang benar itu Pakitu 14, reksadana obligasi dan juga saham. Betul sekali. Jadi memang reksadana obligasi dan juga saham itu lebih cocok diinvestasikan untuk jangka panjang. Kenapa? Kalau ngomong reksadana obligasi, kalau misalkan kita coba lihat returnnya dalam jangka pendek, let's say 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu mungkin
nggak begitu berasa. Ya. Jadi let's say cuma dapat keuntungan mungkin 4%, 3% itu udah sangat-sangat bersyukur. Dan untuk reksadana saham sendiri juga kalau misalnya kita lihat untuk jangka pendeknya itu memang returnnya didapatkan juga cukup tinggi, tapi risikonya pun juga cukup tinggi juga. Oleh sebab itu biasanya kebanyakan manajer investasi itu kasih rekomendasi kalau mau nabung reksadana saham itu lebih enak untuk time frame-nya jangka panjang. Dan yang untuk obligasi tadi, kenapa untuk jangka panjang? Karena kalau jangka pendek itu nggak begitu berasa. Tapi begitu kita lihat dalam time frame jangka panjang, itu pasti akan sangat-sangat menguntungkan gitu. Nah, oke. Untuk pertanyaan nomor 3 bisa di apa namanya Mas Rama coba tanyakan nih ke teman-teman. Ini deh, apa tujuan finansial jangka pendek aku dan keluarga? Nah, gampang tuh. Oh iya, tadi di terakhir-terakhir nih sebelum kita ngomongin tanya ini kan kita ngebahas tuh. Buat Bener. apa nih? Jangka pendeknya Mas Rama buat apa nih duitnya? Ayo, ayo buat apa? Waduh, ada istriku join. Jangan jawab ya. Nih, Aldrichenko. Jawabannya liburan. Bener nggak, Mas? Betul. Betul. Buat liburan ke US nih. Berarti liburan ke US tuh kalau bulan Juni udah nggak begitu dingin, Mas ya? Harusnya ya? Harusnya sih udah nggak begitu. Soalnya aku pertama kali juga sih sebenarnya. Oke. Saya juga belum pernah sih kalau ke US sih. Paling jauh ke Bandung. Insya Allah Oke. Amin. Pertanyaan berikutnya mungkin dari saya ya. Tadi kan saya sudah sebutkan banyak banget produk reksadana dari Trimegah. Teman-teman boleh nggak sebutkan satu aja produk reksadana Trimegah Syariah? Ayo. Gampang banget lagi itu. Iya, kan tadi ada banyak tuh saya mention udah banyak banget itu. Sebutkan satu aja produk reksadana Trimegah Syariah. Ada yang udah jawab tuh. Udah nih. Wah. Yang pertama itu adalah dari Ibu Erika Paramita, Trimegah Kasyariah. Betul sekali. Trimegah Kasyariah merupakan produk dari apa namanya Trimegah yang berbasis syariah dan merupakan produk reksadana pendapatan tetap. Gitu. Oh, maaf, maksud saya reksadana pasar uang gitu. Oke. Dan mungkin yang terakhir, pertanyaan kelima bisa dari Mas Rama nih. Oke. Ini agak susah dikit deh. Apa hal yang aku ajarin ke anak-anak? Oke. Oh, itu tadi waktu pembahasan berat itu ngomongin anak-anak itu tadi. Ayo. Susah sih. Susah sih emang kalau nggak. Makanya tadi kan saya suruh bilang jangan keluar masuk nih, harus diperhatiin terus karena pasti jawabannya ada ketika kita lagi ngobrol itu tadi. Nah, ini Mas. Udah ada yang jawab tuh. Siapa nih yang betul nih kira-kira nih? Wah, ini mendekati nih sebenarnya nih. Tapi ini nih yang paling lengkap nih. Siapa? Nina Henry RW. Etika dan sopan santun mengajari investasi anak dari sejak dini, perkenalkan puasa pada anak. Wah, lengkap banget itu, bener tuh. Iya, betul. Berarti si Mbak My Name Henry W ini udah bener-bener ngeliatin dari awal berarti ya, bener-bener mantengin ya. Makanya dia jawabannya sangat-sangat lengkap gitu. My Name Henry. Ya. Hebat. Oke. Jadi sudah 5 pertanyaan, jadi selamat buat teman-teman yang berhasil menjawab, di mana tadi masing-masing akan mendapatkan hadiah sebesar Rp200.000 dan teman-teman tentunya juga akan diumumkan itu nanti di hari Sabtu ya, yang mendapatkan hadiah juga akan dihubungi oleh tim admin kami. Teman-teman tunggu aja yang tadi saya dan juga Mas Rama sebutkan namanya, itu yang berhasil mendapatkan hadiahnya masing-masing sebesar Rp200.000. Nah, oke. Mas Rama, terima kasih banget
sudah nemenin kita untuk menunggu buka ya. Jadi ngabuburit bareng nih, kurang lebih sebentar lagi kan kurang 1 jaman lagi lah ya kita melaksanakan buka puasa. Sekali lagi terima kasih Mas Rama buat waktunya. Mungkin ada kata-kata terakhir nggak buat teman-teman yang lagi nonton nih? Makasih juga Mas Haji, makasih Trimega atas kesempatannya. Semoga sesi ini bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Dan juga semoga Trimega nggak bosan-bosan ngundang saya ya. Amin. Iya, iya, iya. Jadi mungkin sampai di sini aja, tapi buat teman-teman juga jangan yang tadi nggak dapat hadiah jangan berkecil hati karena minggu depan di hari Jumat masih ada live terakhir dari Trimega.am di mana juga akan bagi-bagi THR juga nih. Jadi jangan berkecil hati, ikutin terus live-nya Trimega.am selama bulan Ramadan ini karena kita dari tim Trimega akan tetap membagikan hadiah buat teman-teman semua. Jadi sampai jumpa semuanya, kita ketemu lagi di minggu depan dan terima kasih juga buat Mas Rama. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Bye-bye.